Dua anak tenggelam ditemukan meninggal dunia. Pohon tumbang timpa rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 2 Oktober 2023. Spesial pada hari ini kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Batik Nasional. Saudara, selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan pula beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Dua anak yang tenggelam di muara sungai dekat Bandara Juwata Tarakan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia secara terpisah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, bahkan keluarga korban histeris saat tim SAR menemukan jasad korban. Tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi jenazah korban tenggelam bernama Naufal dan Ridho. Isak tangis histeris orang tua dan kerabat Naufal pecah saat jasad korban diturunkan dari perahu tim SAR menuju mobil ambulan. Bahkan ibu korban nyaris pingsan setelah memastikan bahwa jasad yang ditemukan merupakan anak kandungnya. Kronologis kejadian, Naufal dan Ridho bersama teman-temannya berenang bersama di muara sungai dekat Bandara Juwata Tarakan pada Minggu sore. Pada Minggu malam, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Ridho. Pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan pada hari kedua. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Naufal sekitar 60 meter dari lokasi kejadian pada hari kedua pencarian. Kasih Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Tarakan Dede Haryana mengatakan Naufal ditemukan tim SAR di persimpangan muara sungai. Kita di hari kedua ini menemukan korban ya. Jadi korban sekitar pukul 9.55, tepatnya 60 meter dari titik LKP ya, dari posisi dia tenggelam. Jadi mereka ditimbul di dekat muara ya, persimpangan itu ya, menuju ke bawah, dan juga langsung ini dievakuasi ke rumah duka dulu ini sementara dari tim SAR gabungan. Diketahui, kedua korban diduga terbawa arus saat berenang bersama teman-temannya di muara sungai dekat Bandara Juwata Tarakan. Siti Harjani dari Tarakan melaporkan. Sebuah truk menabrak pohon di Jalan Pertanian Barongtongkok, Kutai Barat. Akibatnya pohon menimpa rumah warga dan terjadi kemacetan di sepanjang Jalan Pertanian. Sebuah truk menabrak pohon dan menimpa salah satu rumah warga di Jalan Pertanian Barongtongkok, Kutai Barat, Senin siang. Petugas tim reaksi cepat TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kubar bersama polisi dikerahkan untuk mengevakuasi truk dari runtuhan pohon yang menimpa salah satu rumah warga dan truk itu sendiri. Dampaknya kemacetan terjadi di Jalan Pertanian sehingga banyak pengendara roda 2 dan roda 4 yang mengantri di sepanjang jalur ini. Laporan dari Polsek atau Polres tadi yang patroli datang ke kantor bahwa bilangnya daerah jalur yang ke perkantoran ada pohon tumbang ditabrak sama truk. Itu jadi makanya tim tadi turun langsung ke lapangan ke TKP untuk eksekusi pohon yang tumbang. Ada laporan dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Pertanian ada insiden sebuah truk menabrak satu buah pohon hingga menghalangi jalan. Jadi kami selaku piket hari ini bergerak cepat ke TKP dan melaksanakan koordinasi dengan BPBD untuk bisa mengatasi jalan sehingga bisa dilalui. Tidak ada korban dari insiden ini, namun bagian atap dari rumah warga rusak akibat tertimpa pohon. Usai mengevakuasi mobil dari pohon tumbang, jalur lalu lintas kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan. Mardan Soisman dari Kutai Barat melaporkan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Balikpapan mendeteksi 100 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. 100 sebaran titik panas itu terdeteksi berada di 1 kota dan 5 kabupaten. Dilansir laman Antara Kaltim, sebanyak 100 titik panas terdeteksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 100 titik panas ini tersebar di 1 kota dan 5 kabupaten Provinsi Kaltim, yakni Kota Bontang 1 titik, Kabupaten Pasir 23 titik, Penajam Pasir Utara 2 titik, Kutai Timur 29 titik, Kutai Kartanegara 36 titik, dan Kabupaten Berau 9 titik panas. 36 titik panas di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 8 kecamatan, yakni Kembang Janggut, Kenohan, Marangkayu, Tabang, Muara Muntai, dan Samboja, masing-masing 1 titik, Anggana 2 titik, dan Muara Kaman 28 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. 23 titik panas di Kabupaten Pasir tersebar pada 3 kecamatan yakni Engau 16 titik, Long Ikis 5 titik, dan Kecamatan Tanjung Harapan 2 titik yang memiliki tingkat kepercayaan menengah. 9 titik di Kabupaten Berau tersebar di 4 kecamatan yakni Batu Putih 2 titik, Biatan 1 titik, Gunung Tabur 1 titik, dan Kecamatan Tabalar 5 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Stasiun Balikpapan, Dian Nofrida mengatakan sebanyak 100 titik panas itu terpantau mulai pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah dini hari hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah pada 1 Oktober 2023 dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk saling menjaga dan waspada seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 100 titik panas yang tersebar di 1 kota dan 5 kabupaten Provinsi Kaltim itu telah diinformasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota masing-masing untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional karena batik sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO tahun 2009 lalu. Para pelajar SMA Negeri 5 Samarinda mengadakan Spektaculture dalam menampilkan hasil karya membatik dan membuat seragam batik sendiri. Seperti inilah batik hasil kreativitas siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Samarinda yang ditampilkan dalam gelar Hari Batik Nasional Spektaculture tahun ini. Selain menampilkan hasil karya, para pelajar juga memperagakan teknik membatik dengan menggunakan canting di atas kain berwarna putih yang sudah digambar pola. Kepala SMA Negeri 5, Budiono, menyebutkan para pelajar membuat hasil karya seragam sekolah dengan motif batik yang digunakan di hari yang sudah ditentukan. SMA 5 mampu membuat seragam batik dari karya siswa itu sendiri. Sehingga tidak beli di toko atau beli di koperasi, tapi dia membatik hasil karyanya sendiri. Dan ini dibikin seragam yang dipakai setiap hari Rabu, minggu kedua. Dan target ini kita capai pertama kelas 10 yang sekarang sudah kelas 11, itu sekitar 360 siswa. Sementara dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kaltim, Holid mengatakan, kerajinan batik mencerminkan hasanah dari tradisi budaya Kalimantan Timur, terutama suku-suku yang ada di Kabupaten Kota Kaltim saling mempersatukan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekayaan tradisional maupun karakteristik di Kaltim. Mencerminkan hasanah dari tradisi budaya Kalimantan Timur itu sendiri, terutama wilayah suku-suku di kabupaten kota di Kalimantan Timur, antara lain suku Kutai, Banjar, dan beragam suku-suku lain yang saling mempersatukan antara masyarakat di sekitarnya. Sehingga hal ini akan menambah sebuah peningkatan dari kekayaan yang ada di Kalimantan Timur ini. Di samping melestarikan budaya membatik, harapannya para pelajar yang mendapatkan banyak ilmu tentang membatik bisa bersaing dalam menyongsong ibu kota Nusantara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan.
Sebagai wujud kecintaan terhadap batik, para anggota Persit Kodim 0906 Kutai Kartanegara belajar membuat batik bersama komunitas Sahabat Tuli Tenggarong. Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0906 Kutai Kartanegara belajar membuat batik bersama komunitas Sahabat Tuli yang ada di Tenggarong. Instruktur batik mengajarkan membuat berbagai pola dasar batik dengan tema khas kepada para anggota Persit. Sebanyak 6 kelompok terbagi dalam pembelajaran ini dan menciptakan 6 buah karya dengan tema khas. Karya ini juga dirangkai dalam memperingati Hari Batik Nasional dan sebagai wujud menumbuhkan kecintaan terhadap batik dan mengasah kemampuan untuk membuat produk bernilai ekonomis. Ya, alhamdulillah dalam waktu 3 hari ini cukup singkat kita dapat menghasilkan 6 motif luar biasa karena saya pun tidak menyangka bahwa ibu-ibu Persit ternyata bisa juga membatik gitu, dan kami pun di sini menggandeng organisasi Sahabat Tuli Tenggarong sebagai tenaga pelatih yang memang sudah mahir dalam hal batik tulis. Jadi kami bisa belajar banyak dalam 3 hari itu, betul-betul cukup singkat dan hasilnya luar biasa. Dari 6 hasil karya ini juga dinilai oleh pembatik profesional asal Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diharapkan bisa terus berlanjut bersama komunitas Sahabat Tuli untuk menciptakan berbagai tema dan produk-produk dengan memiliki ciri khas Kutai Kartanegara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Hari Batik Nasional ditetapkan setiap tanggal 2 Oktober. Perayaan Hari Batik Nasional memiliki makna yang mendalam karena batik merupakan identitas bagi bangsa Indonesia dan sebagai hasil karya anak bangsa dan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Lantas bagaimana informasi selengkapnya dalam memaknai Hari Batik Nasional? Hal ini akan disampaikan oleh reporter TVRI Kaltim, Afifa Asma. Setiap tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional, di mana batik merupakan warisan budaya Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Ibu Silvi Fidiarti sebagai pengrajin batik. Ibu, sebagai pengrajin batik, bagaimana Ibu memaknai Hari Batik Nasional di tahun ini? Terima kasih atas kesempatannya. Kita memaknai Hari Batik, tentu saja kita mewujudkan apresiasi di hari tersebut, bahkan bukan tidak hanya Hari Batik saja, kita selalu memaknainya di setiap saat bahwa itu merupakan satu warisan tak benda yang diakui oleh UNESCO. Jadi kami sebagai pengrajin dan teman-teman pengrajin yang lainnya juga memaknainya sangat luar biasa karena kami mengangkat satu kearifan lokal yang akan kami tampilkan keluar berupa sebuah mahakarya yang bisa ditampilkan dan dinikmati seperti itu. Dari Ibu Silvi sendiri melihat perkembangan batik ini seperti apa, Bu? Apakah banyak motifnya, banyak artinya, dan juga sekarang bagaimana Ibu melihat seberapa banyak pengguna batik, salah satunya generasi muda? Kita sangat luar biasa ya, semakin ke depannya ini kan kaum milenial ini sudah mulai tertarik. Jadi batik dulu identiknya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ke kondangan. Cuman sejarah telah mengukir ada anak milenial, ada kaum muda yang sekarang menorehkan karyanya dalam bentuk karya batik tulis, entah itu nanti batik komponen kontemporer, ada juga yang berupa cap dan tulis, tapi sebuah karya itu sekarang sudah banyak dilakoni oleh anak-anak muda. Jadi sekarang ada batik yang dinamakan batik milenial, dan batik itu tersebut salah satu contohnya nanti ada di anak-anak SMA 5 yang anak-anak dari kelas 10 itu sudah mulai membatik dan mereka udah punya karya yang dijadikan baju. Dari tanggapan Ibu Silvi, bagaimana agar generasi muda yang enggan memakai batik agar tercipta suasana ingin memakai batik nantinya? Salah satunya mereka cinta dulu, tahu dulu seperti apa cara proses membuat batik. Terus juga mungkin dari warna-warnanya, dari motifnya. Motif itu bisa diceduskan oleh idenya mereka sendiri. Jadi kita memaknai dari motif-motif tersebut, anak-anak lah yang kaum milenial yang berkreasi. Jadi kita yang ada sebagai kaum di atasnya mereka, kita membina, kita memfasilitasi wadah, kita memfasilitasi tempat, terus kita juga memfasilitasi ilmunya supaya mereka paham, oh ini loh batik itu.
dan mereka punya ide yang meletup-letup kalau saya bilang ya. Mereka punya ide yang luar biasa yang itu bisa dituangkan dalam karya batik, karya tulis. Ada yang dari seni, ada yang hanya belajarnya cuma oret-oret tapi ternyata bisa menghasilkan sebuah karya. Dari situlah mungkin nanti akan tumbuh kecintaan mereka pada batik tersebut. Karena batik-batik yang dulu mohon maaf mungkin seleranya mereka dengan warna-warna yang mereka aduh warnanya kenapa begini katanya. Tapi dengan mereka yang kita libatkan, mereka ikut serta dalam kegiatan membatik, itu akan cinta dan akan bereksplor membuat warna-warna tertentu. Terima kasih Ibu Silvi atas informasinya. Itu tadi pemirsa informasi dari Ibu Silvi sebagai pengrajin batik dalam memaknai Hari Batik Nasional tahun 2023. Saya Afifa Asma dan juru kamera Dimas melaporkan dari Samarinda. Ya, terima kasih Afifa Asma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kini kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Kapolda Kalimantan Utara siap diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus meninggalnya Brigpol SH pada Jumat 22 September lalu. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Polri dalam mengungkapkan kasus ini secara objektif dan transparan. Kasus tewasnya Brigpol SH yang merupakan pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dalam kasus ini, tim penyidik di Reskrimum Polda Kaltara dibantu tim dari Bareskrim telah memeriksa 14 orang saksi. Selain itu, barang bukti diantaranya CCTV atau kamera pengawas, handphone korban, dan senjata yang ditemukan di TKP telah dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, tim penyidik berupaya mengungkap kasus ini dengan metode Scientific Crime Investigation atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan bahwa pihaknya siap diperiksa oleh tim Bareskrim Polri bila dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Kapolda terhadap proses penyelidikan yang objektif dan transparan. Kalau memang diperlukan, bagi saya bisa kerjakan datang untuk klarifikasi. Karena kita semua semangatnya sama, bagaimana kita bisa membuka perkara ini secara objektif dan transparan sesuai dengan tujuan Kapolda. Lebih lanjut, Kapolda Kaltara mengungkapkan bahwa pihak keluarga korban juga telah melihat langsung rekaman kamera pengawas pada saat kejadian. Hal itu bagian dari keterbukaan Polri dalam mengungkap kasus. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian resmi melantik penjabat PJ Gubernur Kalimantan Timur pagi tadi. Akmal Malik yang merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terpilih sebagai PJ Gubernur Kalimantan Timur. Dari laman antara Kaltim, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian resmi melantik Akmal Malik sebagai penjabat PJ Gubernur Kalimantan Timur. Akmal Malik merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tito Karnavian berharap penjabat Gubernur Kalimantan Timur yang baru saja dilantik bisa mengemban tugas dengan baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyatakan siap bekerja sama dengan penjabat yang terpilih untuk memajukan pembangunan Provinsi Kaltim. Pihaknya juga menyatakan penjabat Gubernur Kaltim yang sudah terpilih merupakan pilihan terbaik. Selain itu, Muhammad Samsun juga menilai Akmal Malik mampu mengemban tugas sebagai PJ Gubernur Kaltim, sebab Akmal Malik memahami tentang otonomi daerah dan regulasi pemerintahan daerah sesuai dengan usulan yang telah diajukan. Rencananya serah terima jabatan PJ Gubernur akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 mendatang di Kalimantan Timur. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, kasus perundungan juga terjadi di kota Balikpapan. Bahkan rekaman videonya viral di jagat media sosial. Korban dan pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Kasus ini langsung ditangani kepolisian dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan untuk diselesaikan secara damai.
Inilah video amatir kasus perundungan yang terjadi di kota Balikpapan baru-baru ini. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu di Masjid Darussalam RT 26 Kelurahan Morarapak, Balikpapan Utara. Atas kasus ini pihak kepolisian bersama Dinas Pendidikan setempat langsung memanggil para pihak yang terlibat, yakni korban berinisial AA berusia 13 tahun, pelaku perundungan berinisial KD dan MR berusia 13 tahun, serta orang tua masing-masing. Dan setelah dilakukan pertemuan kedua belah pihak, seluruhnya menyatakan sepakat untuk berdamai. Tentu sebagai kepala dinas pendidikan yang menaungi soal pendidikan bertanggung jawab. Oleh karenanya pada hari ini kami mengumpulkan seluruh elemen yang terlibat dalam video itu. Ada orang tua korban, kemudian ada orang tua pelaku, dan ada orang tua yang menvideokan. Alhamdulillah di kantor Polsek Balikpapan Utara kami mempertemukan semua elemen orang tua dan bersepakat untuk berdamai atas kejadian ini. Sebelumnya mereka sudah bertemu sendiri, ya, jadi sebenarnya sudah penyelesaian ada, cuma karena sudah viral, makanya kita penyelesaian akan di tingkat Polres saja nanti. Tapi apa ada kemungkinan ini untuk didamaikan, Pak? Ya kemungkinan karena sudah mereka kan sama-sama sudah. Kalau dari orang tuanya udah sepakat udah? Ya sudah sangat. Alasannya apa sih? Itunya sih dari keterangan si korban itu si korbannya meminta apa foto apa gitu yang kurang atas dia tidak setuju. Seperti diketahui, kasus perundungan ini dipicu oleh korban yang meminta foto kepada kekasih pelaku karena tidak terima pelaku membawa temannya untuk memukuli korban. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi mengenai bantuan alat produksi ketahanan pangan di Kutai Barat akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan alat produksi pangan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi masyarakat. Jadi kita memang pemerintah secara bertahap kita ingin membina kelompok-kelompok tani kita, ya, karena memang selama ini anggaran ini memang kita pulkan ke akses, ya termasuk akses ini. Nah, karena sekarang akses ini sudah selesai, tinggal kita mengarahkan anggaran untuk bantuan-bantuan peralatan seperti saut singkong, jahe, bahkan juga saya tidak tahu di sini atau di Temula itu masalah kemiri masih, ya. Pemerintah punya program dan sentra ini nanti akan menjadi sentra, ya, sentra jahe, sentra singkong. Bahkan saya mengharapkan mereka juga kembangkan sampai ke jagung, ya, karena itu pengganti beras. Ya, jadi sesuai dengan fungsi dan tugas di tukang pangan. Jadi beberapa kegiatan yang dari untuk bantu kepada masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan pangan di tingkat keluarga, dan juga program stunting. Nah, untuk tahun ini telah disiapkan untuk 24 kampung, 24 kelompok tani di 9 kecamatan. Ya, untuk hari ini kita laksanakan itu untuk 4 kampung, ya, Kampung Dempar, Temula, Mut, dan Awai sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan nanti yang lain kita akan serahkan. Ketua kelompok tani Mawa Olo Kampung Awai, Burham, mengaku sangat bersyukur telah mendapat bantuan beberapa alat produksi pangan karena selama ini hanya menggunakan alat manual. Yang pertama kita sampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi perhatian kepada kelompok tani
khususnya kelompok tani Mawaweo. Ya, terkait dengan ini tentu ini salah satu yang bisa kami gunakan untuk meringankan aktivitas terkait dengan pembuatan sawit singkong yang dulunya dengan cara manual. Dengan alat ini ya mungkin nanti ya kita berharap bisa memproduksi lebih banyak dalam perharinya. Jadi karena memang potensi untuk singkong ini di kawasan dan daerah kami ya memang ini cukup memadai. Dinas Ketahanan Pangan Kubar terus memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan produksi maupun pemasaran. Bahkan saat ini sudah ada 3 layanan yang disiapkan, yakni Badan Usaha Pangan Masyarakat, BUPM, Food Center, dan Sistem Informasi Pangan. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kutai Barat diperingati dengan menggelar upacara bersama. Masyarakat wajib menghargai pengorbanan pahlawan untuk menjaga eksistensi dari Pancasila. Bangsa Indonesia memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari bersejarah ini berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa itu menjadi salah satu sejarah kelam bagi Indonesia. Pada peristiwa G30 SPKI, 6 orang jenderal dan 1 orang perwira militer terbunuh dan dimasukkan ke sumur lubang buaya. Di Kutai Barat, masyarakat memperingati Hari Pancasila dengan menggelar upacara bendera. Sekretaris Daerah Kutai Barat Aionius berharap agar nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Peribahasa mengatakan bahwa bangsa yang bagus itu, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, oleh sebab itu kita kaji kembali Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan hari bersejarah, walaupun di berita dipelintir bahasa-bahasa yang dianggap tidak ada, tapi mari kita tidak usah mendengarkan itu, tapi kita kembali ke sejarah itu, karena kita lihat sendiri betapa perjuangan yang sudah dilakukan dalam rangka mengamankan Pancasila itu. Yang kedua, Pancasila ini merupakan nilai bangsa kita, nilai persatuan kita, nilai kebersamaan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu harapan saya kepada seluruh masyarakat, terkhusus para aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Kutai Barat, marilah kita mencermati ini dengan bijaksana. Biarlah nilai-nilai Pancasila itu betul dituangkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berorganisasi, kehidupan pribadi kita, sehingga negara kita ini betul-betul bisa menuju negara yang aman. Kalau kita tinggalkan Pancasila dan nilai-nilai yang ada ini, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Makna itu dapat dilihat dari 2 aspek, yakni aspek sejarah dan aspek aktual. Dari aspek sejarah, Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Para pahlawan revolusi ini adalah simbol dari semangat juang dan pengorbanan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah hasil dari perjuangan dan kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Pancasila juga merupakan rumusan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara dari aspek aktual, Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Rasa nasionalisme dan patriotisme ini dapat ditunjukkan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Mardan Soisman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, rangkaian Erau Adat Pelas Benua tahun 2023 resmi berakhir. Kegiatan ini ditandai dengan ritual menurunkan tiang ayu yang berlangsung di Museum Negeri Mula Warman Tenggarong, Kutai Kartanegara. Rangkaian pelaksanaan Pesta Erau Adat Pelas Benua tahun 2023 yang berlangsung selama sepekan dari tanggal 24 September hingga 2 Oktober 2023 resmi berakhir. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini ditandai dengan ritual menurunkan tiang ayu Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, tepat di dalam Museum Negeri Mula Warman Tenggarong. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Aji Muhammad Arifin, dan direbahkan secara beramai-ramai dengan para dewa dan belian menyambut dengan sukacita tanda prosesi ini selesai. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengaku sangat bersyukur karena selama pelaksanaan Erau Adat Pelas Benua tahun 2023 berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala apapun. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kegiatan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya melestarikan adat budaya yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerjasama yang baik ini juga berdampak pada agenda ikutannya seperti pelaksanaan bazar, pentas seni dari komunitas yang berasal dari 20 kecamatan sekukar, peningkatan pendapatan UMKM selama acara, dan hiburan positif bagi warga Kukar. Alhamdulillah bahwa satu pekan pelaksanaan Erau Pelas Benua tahun 2023 berjalan dengan baik. Pagi hari ini kegiatan akhirnya kita semua menghadiri undangan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kegiatannya perbahan tiang ayu. Ini pertanda bahwa Erau berakhir. Nah, Erau ini kan selalu ada dua kegiatannya. Ada kegiatannya utamanya yang dilaksanakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Ada kegiatan ikutannya yang selalu saya sampaikan. Kalau yang utamanya sudah, karena ini sudah ritual-ritual itu tidak boleh dicampuri dengan kegiatan lain. Hasilnya harapan kita bahwa kegiatan utamanya ini bagaimana tradisi seni budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura itu terjaga dan terlestarikan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga ini nanti bisa terus kita laksanakan tahun-tahun depannya. Tentunya kalau kegiatan ikutannya kami pemerintah kabupaten dan jajaran itu terus melakukan evaluasi sehingga betul-betul program Kukar Idaman itu yang berkaitan dengan program Kukar Berbudaya dan Kukar Kaya Festival itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memberikan dampak ekonomi terutama. Dalam pesta adat Erau ini, banyak sekali proses ritual yang sakral. Hal ini menunjukkan banyaknya kekayaan adat budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan penurunan atau merebahkan tiang ayu ini, maka seluruh proses ritual dalam Pesta Adat Erau 2023 dinyatakan sudah selesai. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Polresta Balikpapan menggelar simulasi sistem pengamanan kota untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam tahapan pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
Personel kepolisian dan dinas terkait turut terlibat dalam simulasi Sispam Kota di halaman gedung BSCC Dom Balikpapan. Polresta Balikpapan menggelar simulasi sistem pengamanan kota di halaman gedung BSCC Dom Balikpapan melibatkan 500 personel kepolisian serta instansi terkait lainnya pagi tadi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto mengatakan pelaksanaan simulasi Sispam Kota ini untuk mengetahui dan mendeteksi kerawanan tahapan pemilu tahun 2024 di Kota Beriman Balikpapan. Dari hasil evaluasi sementara, Kapolres menyatakan kerawanan di tahapan pemilu mendatang terdapat pada masa kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara. Personel yang kita libatkan yaitu personel TNI, Polri, dan stakeholder lainnya, total hampir ada 500 personil yang kita libatkan dalam kegiatan simulasi Sispam Kota ini. Yang paling rentan terjadinya gesekan Pak atau kerusuhan? Berdasarkan perkiraan intelijen, tahapan yang paling rawan adalah nanti tahapan kampanye dan penghitungan suara. Lebih lanjut, Kapolresta Balikpapan menjelaskan, dari pengalaman sebelumnya saat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung, Kota Balikpapan bukan termasuk daerah yang rawan terjadinya kerusuhan atau sengketa pemilu. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Polres Penajam Pasir Utara menggelar tactical floor game guna menyiapkan pengamanan menjelang perhelatan pemilu 2024. Tempat pemungutan suara khusus akan disiapkan di kawasan yang dinilai rawan, salah satunya di kawasan proyek Ibu Kota Nusantara. Menjelang masa tahapan kampanye, masa tenang dan hari pemungutan hingga penghitungan suara pada pemilu 2024, Polres Penajam Pasir Utara tengah melakukan persiapan dengan mengatur sejumlah strategi khusus, dimulai dari menggelar tactical floor game atau TFG. Sejumlah siasat penanganan dan pencegahan pada potensi titik dan momentum terjadinya kerawanan pada pemilu 2024 akan dijalankan Polres PPU dan digambarkan pada TFG kali ini. Kepala Bagian Operasional Polres Penajam Pasir Utara, AKP Jajat Sudrajat mengatakan, TFG ini nantinya akan diimplementasikan secara nyata sebagai acuan standar operasional prosedur yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak 2 TPS khusus akan disiapkan di kawasan yang dinilai rawan, seperti kawasan proyek Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku. Saat ini pihak kepolisian bersama KPU dan otorita IKN terus melakukan pematangan koordinasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan selama masa pemungutan suara, termasuk kerawanan terjadinya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, terkait proses distribusi logistik pemilu, polisi memastikan masih minim kendala dan hanya sebatas gangguan cuaca dan aspek geografis yang kemungkinan menjadi kendala utama. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kerawanannya di IKN itu adalah DPT yang nanti akan menjadi materi gugatan di MK. Untuk sudah kami koordinasi dengan KPU untuk bagaimana di sana supaya terdaftar di KPU. Namun untuk sementara ini bisa diakomodir di yang terdaftarnya 304 diakomodir oleh 2 TPS. Nah, nanti ke depannya kami tentunya mendukung KPU untuk selalu berkoordinasi dengan IKN untuk bisa terakomodir supaya tidak ada hal-hal gugatan MK terkait DPT. Dalam pengamanan pemilu 2024, kepolisian akan mengerahkan sepertiga dari jumlah personel. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal.
Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo berikut ini. Ratusan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perbatasan Kabupaten Pulang Pisau dan Palangkaraya tak kunjung padam. Petugas masih berjibaku untuk memadamkan api. Selamat siang, kemudian melaporkan. Inilah video amatir milik petugas yang merekam kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas hingga mengarah ke badan jalan di kawasan Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang pengendara dari dan menuju kota Palangkaraya dan sulit melintas karena jalan tertutup asap tebal. Diketahui telah hampir 2 pekan kebakaran lahan di wilayah perbatasan ini tak kunjung padam. Selain akibat akses jalan yang sulit, sumber air juga menjadi kendala serius di tengah musim kemarau saat ini. Bahkan kebakaran hutan dan lahan ini meluas hingga memasuki wilayah kota Palangkaraya akibat cuaca panas dan angin kencang. Petugas Satgas Karhutla gabungan yang datang ke lokasi hanya bisa memanfaatkan air dari truk tangki lantaran air sekitar lahan telah kering akibat musim kemarau. Namun cepatnya luasan sebaran api membuat petugas gabungan kewalahan sehingga harus dibantu dengan Satgas Udara menggunakan helikopter waterbombing untuk penyiraman dari udara. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kamelo Baru ini sebenarnya awalnya dari Desa Tarunajaya yang merembet ke Kelurahan Kamelo Baru atau ke wilayah kota. Jadi untuk penanganan kebakaran ini sudah diturunkan dari tim udara dan tim darat juga untuk pemadamannya. Untuk kebakaran? Sepertinya memang sudah lebih dari 10 hektar kalau yang kami pantau secara kasat mata seperti itu. Karena memang luas sekali. Jadi untuk tim darat saja sepertinya tidak bisa menangani ini. Diperkirakan lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di kawasan perbatasan ini yang terbakar. Bahkan hingga sore hari, api tak kunjung dapat dikendalikan. Api semakin meluas membakar lahan sekitar kawasan Kelurahan Kamelo Baru. Petugas terus berjibaku memadamkan api agar tidak merembet mendekati jalan maupun perumahan warga. Sementara itu, helikopter waterbombing terus menyiramkan air dari udara agar api tidak terus meluas. Diduga kebakaran lahan di kawasan ini menjadi penyumbang kabut asap terbanyak di kota Palangkaraya, sehingga kualitas udara di kota Palangkaraya menunjukkan sangat tidak sehat. Tim Liputan. Masih dari Kalimantan Tengah, saudara, semakin pendeknya jarak pandang yang ada di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah jadwal penerbangan mengalami perubahan menyesuaikan kondisi di lapangan. Jadwal keberangkatan maupun kedatangan pesawat di Bandara Cilikriwut Palangkaraya mulai mengalami penundaan dikarenakan jarak pandang yang sangat terbatas untuk aktivitas penerbangan akibat semakin pekatnya kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin masif di Kalimantan Tengah. General Manager Airnav Indonesia Kantor Cabang Palangkaraya F. Octavian menjelaskan bahwa dari data yang diperoleh selama beberapa hari terakhir, jarak pandang pada pagi hari hanya mencapai 400 meter. Sementara untuk jarak minimum yang diizinkan untuk proses lepas landas maupun pendaratan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya
adalah berkisar 850 hingga 900 meter. Dengan data yang diperoleh tersebut, pihak Airnav Cabang Palangkaraya telah menghubungi pihak maskapai penerbangan dan memberikan sejumlah masukan. Salah satunya adalah mengubah jam keberangkatan maupun kedatangan setelah pukul 11 siang. Karena biasanya kondisi jarak pandang akan semakin baik ketika siang hari. Untuk visibility Pak, kita dari hari ke hari, sejak 3 hari terakhir ini kurang bagus, rata-rata 400 meter. Sehingga untuk penerbangan sendiri itu tidak bisa digunakan terutama untuk pendaratan, sehingga banyaknya penundaan pesawat dari Jakarta menuju ke Cilikriwut atau dari Surabaya ke Cilikriwut. Yang terpantau dari Airnav paling pendek 400. Tadi juga masih 400. Memang fenomena cuacanya itu biasanya sampai zuhur. Nah, setelah zuhur biasanya ada perubahan. Moga-moga ini hari ini juga ada perubahan Pak untuk menjadi lebih baik, sehingga penerbangan bisa masuk. Eva Octavian berharap kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini bisa segera berakhir, sehingga tidak akan membahayakan bagi penerbangan, khususnya yang ada di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Riza Krisna dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Saudara, display kualitas udara yang terletak di persimpangan Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak mengalami kerusakan. Display ini sudah rusak sejak 3 bulan terakhir dan telah dilaporkan ke kementerian terkait untuk dilakukan perbaikan. Display tersebut fungsinya hanya sebagai layar, bukan alat memantau kualitas udara. Sementara suplai datanya berasal dari Air Quality Monitoring System atau AQMS, yaitu alat pemantau kualitas udara otomatis yang terletak di Kecamatan Pontianak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan, alat dan display tersebut merupakan milik dari kementerian. Segala kewenangan yang berkenaan dengan itu berada di pusat. Rencananya pada bulan Oktober nanti, ada tim yang akan datang ke Kota Pontianak untuk memperbaiki display itu. Usmulyono memastikan alat pengukur kualitas udara yang ada di Kota Pontianak masih berfungsi dengan baik. Kalau display itu saya mau sampaikan, itu bukan alat untuk memantau kualitas udara, bukan alat, itu hanya layar. Nah, suplai datanya tetap berasal dari alat kita yang berada di Pontianak Tenggara. Suplai datanya itu hanya layar TP-nya saja. Memang display itu dalam keadaan rusak. Nah, kemarin dari awal saya katakan ini bulan Oktober ini mudah-mudahan kita dapat giliran untuk perbaikan karena barang itu milik daripada kementerian. Saat ini baru 2 daerah di Kalbar yang mempunyai alat AQMS, yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang. Saudara, penggunaan frekuensi ilegal sangat meresahkan dan mengganggu komunikasi penerbangan serta perakiraan BMKG. Balmon Pontianak akan menindak penggunaan frekuensi ilegal yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan Balmon Pontianak di lapangan, masih ditemukan penggunaan frekuensi VHF dan UHF ilegal. Pada tahun 2023, Balmon telah melakukan pemantauan dan razia di lapangan sebanyak 3 kali dan menemukan adanya perusahaan sawit dan tambang yang menggunakan frekuensi ilegal sehingga ditindak dengan melakukan pembinaan. Kepala Balmon Kelas 2 Pontianak Indra Sofani mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan razia di lapangan terkait penggunaan frekuensi ilegal dan apabila tidak diindahkan maka tidak segan-segan melakukan penyitaan perangkat yang dipergunakan karena penggunaan frekuensi ilegal tersebut mengganggu jalur komunikasi penerbangan serta mengganggu perakiraan cuaca oleh BMKG. Indra Sofandi mengharapkan agar Kalimantan Barat tidak ada lagi penggunaan frekuensi ilegal dan pihak terkait menggunakan frekuensi harus mematuhi aturan yang berlaku serta power dan lebar pita frekuensi sesuai aturan. Balai Monitor sudah melakukan kegiatan seperti observasi dan validasi serta penertiban spektrum frekuensi radio di wilayah Kalbar, dan itu kita mengadakan sifatnya pembinaan karena sesuai dengan amanat undang-undang sekarang bahwa sanksi administrasi akan kita berikan bagi pengguna yang tidak berizin, termasuk denda. Tahun 2023 ini kita sudah memberikan peringatan sebanyak lebih kurang sekitar 28 perusahaan.
Berdasarkan giat di lapangan, Balmon kelas 2 Pontianak telah melakukan teguran kepada 28 perusahaan yang terbukti menggunakan frekuensi secara ilegal tanpa izin sesuai dengan Permen Kominfo. Jakaria TVRI melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai panduan Anda untuk beraktivitas esok hari, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Tatarakan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia secara terpisah. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat tim SAR menemukan jasad korban. Sebuah truk menabrak pohon di Jalan Pertanian Barong Tongko, Kutai Barat. Akibatnya pohon tumbang menimpa rumah warga dan terjadi kemacetan di sepanjang jalan pertanian.